Bab 160. Makanan sampah itu bukan artinya benar-benar sampah, sayang, jelas Runa lembut. Itu maksudnya makanan yang nggak sehat, kayak mie instan, ayam goreng cepat saji, burger, pizza, makanan yang enak tapi kalau dimakan sering-sering bisa bikin tubuh kamu sakit. Axel tampak berpikir keras, lalu menatap ayam goreng di hadapannya. Tapi ini enak banget, Kak. Runa tersenyum pahit. Iya, enak memang. Tapi tidak semua yang enak itu baik buat tubuhmu, apalagi kamu harus jaga ginjal kamu supaya tetap sehat. Sementara itu, Jeffrey diam sambil memandangi Axel dengan mata penuh pertanyaan. Kata-kata anak itu tentang obat yang sering diberikan ibunya membuat Jeffrey gelisah. Bagaimana mungkin Maria, yang tahu anaknya punya riwayat sakit ginjal, malah memberikan obat pereda nyeri seperti itu, apakah dengan pengawasan dokter atau tidak? Apalagi jika benar Maria sering memberikan makanan cepat saji dan tidak membatasi asupan makanan instan. Bukankah itu justru memperparah kondisi ginjal Axel? Axel, Jeffrey akhirnya bertanya, kamu pernah diajak ibumu kontrol ke dokter waktu di London? Axel mengangguk pelan. Kadang, tapi cuma pas aku demam aja. Waktu sakit ginjal pertama kali yang bawa ke dokter itu Papa Diego bukan ibu. Jeffrey dan Runa saling menatap. Fakta-fakta kecil ini perlahan membentuk gambaran yang lebih besar dan lebih mengkhawatirkan. Runa menepuk tangan kecil Axel pelan, mencoba menahan rasa geranem dan pilu yang bercampur dalam dadanya. Di usianya yang masih sangat muda, Axel sudah harus menanggung banyak hal penyakit, kesepian, bahkan kelalaian dari orang yang seharusnya melindunginya. 20. Di mobil, Axel terlihat mengantuk. Tak butuh waktu lama, kepalanya mulai terkulai di jok belakang mobil. Perjalanan pulang ke resort berlangsung tenang, hanya suara angin dan mesin mobil yang terdengar di antara mereka. Axel tertidur pulas, mungkin karena efek dari obat yang tadi ia minum. Runa duduk di samping Jeffrey yang menyetir, sesekali menoleh ke belakang, memperhatikan wajah mungil Axel yang tertidur. Jeff, kamu merasa aneh nggak sama ucapan Axel tadi? Tanya Runa pelan, suaranya nyaris tenggelam oleh suara mesin. Jeffrey mengangguk pelan. Iya, aku juga mikir gitu. Maria kayaknya kurang memperhatikan Axel. Sampai-sampai anak itu bisa sakit parah kayak gini. Runa menggigit bibir bawahnya. Lalu dengan suara lebih pelan, ia berkata, atau, mungkin dia sengaja. Jeffrey terkejut, menoleh cepat ke arah Runa sejenak sebelum kembali fokus ke jalan. Apa maksudmu? Kamu pikir Maria sengaja bikin Axel sakit? Entahlah, Jeff. Aku belum bisa menyimpulkan apa-apa, jawab Runa. Tapi, tadi pas aku membuka baju Axel, aku lihat tubuhnya penuh lebam dan bekas luka. Gak mungkin itu cuma karena jatuh biasa. Sepertinya dia sering kena kekerasan fisik. Dan itu bukan luka baru. Kayaknya udah dari lama. Jeffrey terdiam, nafasnya berat. Pikirannya kalut. Aku nggak bisa tinggal diam. Aku harus bicara sama Juan soal ini. Jangan dulu, Jeff, cegah Runa cepat. Kita cari bukti dulu. Takutnya Juan gak percaya sama ucapan kita. Kita harus tahu dulu motif Maria kalau memang dia sengaja ngelakuin ini. Jeffrey mengangguk pelan. Ia tahu Runa benar. Tuduhan tanpa bukti hanya akan membuat segalanya jadi lebih rumit. Mobil terus melaju di jalanan yang mulai sepi, Runa dan Jeffrey saling terdiam. Pikiran mereka penuh dengan berbagai pertanyaan tentang Maria. 21. Saat Runa, Jeffrey dan Axel akan memasuki villa, kebetulan mereka berpapasan dengan Aryo dan Juan yang juga baru tiba. Juan yang melihat Jeffrey menggendong Axel sementara Runa berjalan di samping mereka langsung bertanya, kalian dari mana? Dari rumah sakit, jawab Runa singkat. Juan tampak kaget. Ada apa? Apa yang terjadi pada Axel? Mas, bisa tolong bukakan pintu dulu. Aku capek gendong Axel dari depan, sahut Jeffrey yang sudah mulai ngos-ngosan. Tanpa banyak tanya, Aryo segera menempelkan kartu akses ke pintu dan membukanya. Mereka masuk ke dalam,
dan Maria yang berada di ruang tengah langsung menghampiri mereka dengan wajah panik. "Axel, bagaimana kondisinya?" Jeffrey tidak menjawab. Ia hanya berjalan cepat menuju kamar Axel dan membaringkan anak itu di kasur. Maria mengikutinya dari belakang, masih dengan ekspresi cemas. Sementara itu, Juan menarik pelan lengan Runa. "Runa, katakan padaku, apa yang sebenarnya terjadi pada Axel? Dan kenapa kamu dan Jeffrey yang mengantarkannya ke rumah sakit?" Runa menghela nafas panjang, lalu menjelaskan dengan tenang. "Tadi pagi Axel mau masak mie sendiri. Dia tidak sengaja menyiram lengannya dengan air panas. Waktu itu Maria sedang keluar, olahraga. Jadi aku dan Jeffrey yang bawa dia ke rumah sakit." Juan terdiam sejenak, mencoba mencerna penjelasan Runa, sementara kekhawatiran masih jelas tergambar di wajahnya. "Kenapa tadi pagi kamu tidak menghubungiku, Runa? Seharusnya aku saja yang tadi mengantarkan kalian ke rumah sakit," ucap Juan, nada suaranya terdengar kesal bercampur khawatir. Runa menatap Juan, wajahnya letih dan suaranya pelan tapi tegas. "Mana sempat aku mikir buat ngabarin kamu, Mas. Kami semua panik." Axel terus-menerus merintih kesakitan. "Lagi pula kamu nggak ada di villa, yang ada cuma Jeffrey. Ya sudah, aku pergi sama dia. Kalau nunggu kamu datang dulu, kasihan Axelnya." Juan hanya terdiam. Tak ada jawaban yang bisa membantah logika itu. Ia menarik napas dan akhirnya berkata, "Ya sudah, aku mau lihat kondisi Axel dulu." Lalu, Juan pun berniat menuju kamar Axel. Namun baru 2 langkah dia berjalan, Juan kembali menatap Runa dan berkata, "Runa, makasih." Runa mengangguk pelan, lalu membiarkan Juan kembali berjalan menuju kamar Axel. Di dalam kamar, Axel sudah tertidur. Wajahnya pucat, tangannya diperban, dan terlihat lelah setelah melewati hari yang berat. Maria duduk di tepi ranjang, wajahnya berlinang air mata. Saat menyadari Juan memasuki kamar, Maria langsung berpura-pura menangis lebih keras. "Axel, maafin ibu, ya, ibu nggak tahu kamu kelaparan tadi pagi sampai nekat bikin mie sendiri. Ibu pikir kamu masih tidur, makanya ibu keluar lari pagi dulu," ucapnya tersendat-sendat di antara isak tangis. Maria menyeka air matanya dan melanjutkan, "Kenapa kamu nggak minta tolong orang lain buat masakin mie? Kalau mereka nggak mau, kamu harusnya nunggu ibu pulang dulu." Juan mendekat, ekspresinya dingin. "Lain kali jangan ceroboh begitu, Maria." Untung ada Runa dan Jeffrey yang cepat bertindak dan membawa Axel ke rumah sakit, katanya, nada bicaranya penuh teguran. 22. "Aku tahu, Juan. Aku juga nyesel. Tapi sungguh, aku nggak ngangka Axel bakal kayak gini. Biasanya aku yang selalu masakin dia. Cuma tadi itu, aku kira dia masih tidur, jadi aku pergi dulu," bela Maria, suaranya gemetar. "Mungkin dia bangun dan kelaparan, nggak ada yang bantuin, jadi dia nekat masak sendiri," tambahnya. Lirih. Juan menghela nafas merasa lelah, lalu menatap Maria dengan tajam. "Jangan salahin orang lain karena nggak bantuin anakmu. Kamu ibunya. Tanggung jawab Axel ada di kamu. Jadi berhenti cari alasan." Maria hanya bisa menunduk, tidak lagi mampu menjawab ucapan Juan. Siang ini suasana resort tampak lebih sibuk dari biasanya. Para pegawai lalu lalang, menata meja, menggantungkan dekorasi, dan menyiapkan segala sesuatu untuk acara ulang tahun Dewi yang akan digelar malam ini di restoran resort. Aryo bahkan mendatangkan chef khusus untuk memastikan semua hidangan istimewa dan berkesan. Sementara itu, Runa merasa bosan hanya berdiam diri di dalam villa. Fuji dan Sally sedang asyik bermain di pantai, dan suasana kamar terasa terlalu hening untuknya. Maka, ia memutuskan berjalan-jalan mengelilingi resort untuk mengisi waktu sore. Setelah menikmati semilir angin dan pemandangan resort yang indah, namun pandangannya tiba-tiba teralih saat melihat Maria berjalan cepat menuju taman samping resort. Ada sesuatu yang aneh dari gerak-geriknya tergesa-gesa, seolah ingin menghindari perbatian. Runa, yang penasaran,
memutuskan untuk diam-diam mengikuti Maria dari kejauhan. Telah bersembunyi di balik semak dan pohon, memastikan tidak terlihat. Tak lama, terdengar suara Maria yang sedang berbicara melalui telepon. "Ada apa, Diego? Kenapa kamu menghubungiku?" Suara Maria terdengar tegang. Mendengar nama itu, Runa spontan mengernyit. "Diego. Bukankah Dewi pernah bilang Axel menyebut nama Diego sebagai kekasih Maria?" pikirnya. Dengan cepat, ia merogoh tas untuk mengambil ponsel, berniat merekam percakapan tersebut. Namun sial, ponselnya tertinggal di villa. Ia pun memutuskan tetap bersembunyi dan mendengarkan lebih saksama. "Aku tahu, Diego. Aku juga merindukan Olivia, tapi aku belum berhasil menaklukkan Juan. Dia sudah mencintai wanita lain sekarang," ucap Maria lirih namun jelas. Suara di seberang telepon terdengar, meski tidak begitu jelas. Runa hanya bisa menebak konteksnya dari tanggapan Maria. "Tolong bilang pada bos Brian agar memberi kita waktu 1 bulan lagi untuk melunasi hutang. Aku janji, dalam 1 bulan Juan akan menikahiku. Kalau usaha merayunya gagal, aku akan manfaatkan sakitnya Axel untuk menekannya agar dia setuju menikahiku dan aku dengan mudah akan menguasai hartanya," lanjut Maria dengan nada licik. Jantung Runa berdebar cepat. Jadi benar, Maria hanya mengincar harta Juan, semua ini hanya sandiwara, batinnya. Maria kembali berbicara, suaranya kini lebih pelan namun tak kalah mengerikan. "Nanti malam, aku akan coba menjebak Juan agar tidur denganku. Kalau berhasil, dan aku bisa hamil anaknya, dia takkan bisa menolak. 23. Menikahiku." Runa nyaris tak percaya dengan apa yang ia dengar. Rencana licik itu terlalu kejam, terutama karena melibatkan Axel. "Baiklah. Tunggu kabar dariku, Diego. Jangan sering-sering hubungi aku takut Juan curiga. Aku juga mencintaimu, sayang," ucap Maria sebelum mengakhiri panggilan. Menyadari Maria hendak berbalik, Runa buru-buru keluar dari tempat persembunyiannya dan menjauh secepat mungkin, takut jika ia sampai ketahuan. Namun dalam benaknya, suara Maria masih bergema dan kini ia tahu, kebenaran itu harus segera diungkap, sebelum semuanya terlambat. Runa terus berjalan cepat meninggalkan taman, nafasnya sedikit terengah karena gugup dan panik. Kepalanya penuh dengan pikiran tentang apa yang baru saja ia dengar. Rencana jahat Maria bukan sekadar dugaan, itu nyata, dan Maria berniat menjebak Juan malam ini. Runa harus melakukan sesuatu, ia tak bisa diam saja. Sesampainya di villa, ia langsung mencari Jeffrey. "Jeff," panggilnya begitu melihat pria itu duduk di teras, menatap layar ponsel. Jeffrey menoleh cepat, melihat ekspresi Runa yang tegang dan gelisah. "Kenapa? Kamu kenapa, Ran?" Runa menarik napas dalam, lalu duduk di sebelahnya. "Aku tadi ngikutin Maria. Dia ke taman sambil teleponan sama seseorang, namanya Diego." Wajah Jeffrey langsung berubah serius. "Diego? Maksud kamu, yang disebut Axel itu?" Runa mengangguk. "Iya. Dan dia ngomongin banyak hal, Jeff. Termasuk soal utang, tentang Olivia," dan suara Runa mulai bergetar, "tentang rencananya menjebak Juan malam ini supaya tidur sama dia, biar bisa hamil dan memaksa Juan menikahinya." Jeffrey terdiam sejenak, mencoba mencerna informasi itu. "Kamu yakin?" "Aku dengar semua sendiri. Sayangnya aku nggak bawa ponsel, jadi nggak sempat rekam," ujar Runa kecewa. Jeffrey menatap Runa lekat-lekat. "Berarti kita harus bertindak sebelum malam ini. Kita harus kasih tahu Mas Juan." Runa menggeleng cepat. "Nggak bisa langsung. Kalau kita bilang begitu saja, Maria pasti mengelak. Kita butuh bukti, Jeff." Jeffrey berpikir. "Berarti kita harus cari cara buat ngikutin Maria malam ini, rekam semua, dan pastikan Juan tahu siapa dia sebenarnya." Runa mengangguk. "Kita nggak boleh sampai terlambat. Aku kasihan sama Axel. Dia anak baik, tapi ibunya jahat banget." Jeffrey mengepalkan tangan. "Oke. Malam ini kita kerja sama. Kamu akan mengawasi Maria,
sementara aku akan mengawasi Mas Juan. Oke, jawab Runa mantap. Malam itu, suasana di restoran resort terasa hangat dan meriah. Lampu-lampu kuning temaram berpadu dengan suara tawa dan nyanyian karaoke yang mengalun dari pengeras suara. Meskipun hanya dihadiri oleh beberapa teman dekat, acara ulang tahun Dewi tetap berlangsung dengan penuh sukacita. Beberapa tamu tampak asyik bercanda, menikmati makanan lezat yang dihidangkan, dan sesekali bergantian menyumbangkan suara mereka di panggung karaoke kecil yang disediakan oleh pihak restoran. Axel dan Saka, yang sejak sore tadi sudah kelelahan bermain di sekitar area resort, akhirnya memilih untuk kembali ke villa lebih awal. Mereka ditemani oleh babysitter Saka dan salah satu pelayan perempuan yang bertugas membantu membersihkan villa. Anak-anak itu tertidur pulas hanya dalam hitungan menit setelah tubuh kecil mereka menyentuh ranjang. Sementara itu, pesta kecil masih berlanjut. Setelah anak-anak kembali ke villa, pelayan datang dan mencatat semua pesanan minuman dari semua orang. Aryo segera menghampiri pelayan itu dan membisikkan sesuatu. Tak lama kemudian, Aryo duduk di samping Dewi yang terlihat cantik malam itu dengan gaun sederhana yang membungkus perutnya yang mulai membuncit. "Sayang, aku minta pelayan buatkan teh hangat untukmu, ya," ucap Aryo lembut sambil menyentuh perut Dewi dengan penuh kasih. Dewi menoleh dan tersenyum, menatap wajah suaminya yang tampak kelelahan tapi tetap memperhatikannya. "Makasih, Mas," jawabnya pelan, mengusap tangan Aryo yang masih menempel di perutnya. "Kamu capek?" tanya Aryo, memperhatikan wajah Dewi yang mulai terlihat sedikit pucat di bawah cahaya lampu. Dewi menggeleng pelan. "Enggak, Mas. Aku belum capek. Lagi pula tadi siang aku sudah tidur lumayan lama. Jadi belum ngantuk," jawabnya, suaranya tenang. Aryo mengangguk sambil mengelus punggung Dewi perlahan, memberikan kenyamanan lewat sentuhan kecilnya. "Baiklah. Tapi kalau kamu merasa capek atau mulai nggak enak badan, langsung bilang ya. Biar aku antar kamu ke villa." Dewi mengangguk, dan untuk beberapa saat mereka terdiam, menikmati suasana malam yang perlahan mulai tenang. Tawa teman-teman mereka masih terdengar, tapi bagi Dewi, malam itu hanya tentang momen kecil bersama Aryo, tentang perhatian, kehangatan, dan rasa tenang yang ia rasakan saat berada di samping pria yang ia cintai. Suara pelayan datang membawa teh hangat memecah keheningan sejenak. Aryo menyambutnya dengan senyum, lalu menyerahkan cangkir itu pada Dewi. "Makasih ya Mas," ucap Dewi. "Sama-sama sayang." Saat semua orang larut dalam gelak tawa dan obrolan hangat, Maria melangkah pelan menjauh dari keramaian. Senyumnya samar, tapi sorot matanya menyimpan rencana licik. Ia menyelinap masuk ke ruangan kecil tempat sang bartender biasa meracik minuman. Kebetulan ruangan itu kosong. Bartender sedang pergi ke gudang mengambil stok anggur yang baru. Kesempatan itu tak disia-siakan Maria. Dengan cekatan, ia membuka tas kecilnya dan mengeluarkan sebungkus plastik bening berisi bubuk halus. 25. Ia tuangkan bubuk itu ke dalam salah satu gelas yang telah berisi minuman. Akhirnya, gumamnya pelan, hampir seperti bisikan. "Malam ini kamu akan jadi milikku, Juan." Senyum tipis melengkung di bibirnya saat ia mengaduk minuman itu perlahan. Lalu, tanpa menoleh, ia keluar dengan langkah tenang. Namun, tanpa sepengetahuan Maria, dari balik pintu yang sedikit terbuka, sepasang mata memperhatikannya. "Runa." Ia berdiri sambil memegang ponselnya yang sedang merekam aksi Maria tersebut. Nafasnya tertahan, matanya tak lepas dari gelas yang kini diberi obat oleh Maria. Begitu Maria pergi, Runa segera melangkah masuk. Hatinya berdebar keras, tapi ia tak bisa tinggal diam. Ia tahu Maria sedang merencanakan sesuatu yang berbahaya. Tanpa pikir panjang, Runa mengambil gelas yang telah diracuni. Tapi baru saja ia hendak berjalan menuju ke wastafel, terdengar suara langkah kaki dari luar. "Ah, sial, ada orang datang," desisnya panik. Tanpa sempat berpikir panjang, dalam keadaan gugup dan takut ketahuan, Runa justru melakukan hal nekat, ia meneguk minuman itu hingga habis.
Lidahnya terasa getir, tapi ia menahannya. Segera ia menuangkan minuman baru ke dalam gelas minuman milik Juan, lalu mengeluarkan kertas berisi bubuk obat tidur yang sengaja ia bawa sebagai langkah antisipasi lain. Setelah menaburkan bubuk itu ke dalam gelas minuman pesanan Maria, lalu cepat-cepat kembali menaruh gelas tersebut di atas meja bartender, tepat seperti semula. Detik berikutnya, suara pintu terbuka. "Udah belum minumannya? Pak Aryo udah nungguin tuh," tanya seseorang dari luar ruangan.